kiranya pas kalian dengar pada saat plottingan program kerja, nah kalian pas disebut namanya terus megang proker gede seperti IC, Informatik Championship, terus ada e-sport, Informatik Sport, terus ada Sudirman Teknoporia sama Disnat. Nah, dari kalian tuh, gimana respon pertama kali mendengar kalian bakal megang proker itu? Selamat datang di iTalk, Informatik Talk, di mana podcast ini dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Informatika Unsud. Nah, saya sendiri Dwiki sebagai host, dan kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih. Kebetulan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Informatika Unsud. Di sini ada 4 teman kita. Ada Adin. Halo Adin. Halo Vicky. Apa kabar Adin? Alhamdulillah sehat. Vicky gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Adin di mana sekarang? Di rumah di Purwokerto. Di Purwokerto ya. Terus ada Sugi. Halo Sugi. Yo, what's Wik? Apa kabar Sugi? Alhamdulillah Wik. Sekarang di mana Sugi? Di Sumedang. Di Purbalingga. Oh di Purbalingga. Udah di Purbalingga nih. Cabang Sumedang tapi. Cabang Sumedang. Nah selanjutnya ada Vito. Halo Vito. Apa kabar? Halo Mas Vicky, luar biasa. Alhamdulillah. Vito di mana sekarang Vito? Di rumah saja, nggak usah jauh-jauh. Di Jakarta ya? Semarang dong. Oh Semarang. Oh iya asli Semarang ya. Sorry. Nah selanjutnya ada halo Firman. Apa kabar? Halo semua. Sehat. Gimana Firman? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Di Jayapura ya Pak? Iya kebetulan lagi di Jayapura nih. Berarti kalau sekarang di Jawa pukul 8, di Jayapura pukul 10 nih. Iya dong, udah jam 10, udah tengah malam nih, lumayan. Nah, ini dari teman-teman kita Himpunan Mahasiswa Informatika. Di sini sebelumnya iTalk episode pertama kita membahas udah ngobrolin tentang Corona ada endingnya nggak sih? Terus yang kedua, episode kedua ada struggle di informatika. Terus yang ketiga ini mungkin kita akan ngobrolin tentang proker online versus proker offline nih. Sebelum masuk ke Himam, mungkin kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih. Dari teman-teman gimana nih 2 minggu? Apa udah masuk 3 minggu menjalani perkuliahan? Mungkin dari Adin mungkin gimana kesan 3 minggu mengikuti perkuliahan? 3 minggu, iya ya hampir 3 minggu. Ya gimana ya, biasa aja sih sebenarnya, kayak kan udah bisa beradaptasi juga sama kuliah online. Terus juga selama 2 minggu ini ternyata kayak udah mencium bau-bau banyak tugas gitu buat 1 semester ke depan. Tapi ya semoga bisa dilalui dengan baik lah. Karena berkaca dari kemarin kan alhamdulillah hasilnya juga lumayan gitu. Jadi semoga bisa mempertahankan lagi semester ini. Oke. Mungkin kalau dari Sugi, gimana Sugi? 3 minggu mengikuti perkuliahan nih. Ya mana-mana aja sih kalau buat kuliah online ya. Lebih enak sih sebenarnya kalau kuliah online. Lebih santai, tapi ya mungkin tadi benar di tugasnya agak, mungkin nanti di akhir bakal sedikit numpuk ya. Jadi sedikit tips ya, kerjain aja dari awal gitu. Sama mungkin kendala yang selanjutnya yang gue alami itu sering kebablasan, apalagi kalau kuliah sore dan gak ada kuliah sebelumnya gitu. Nah itu paling agak rawan ya. Iya, memang rawan banget memang kalau misalnya kuliah online gitu. Kadang kita juga sering kita tinggal hal-hal yang lain gitu kan. Mungkin dari Vito gimana sebagai angkatan 19 nih untuk 3 minggu pertama perkuliahan? Ya paling sih ya sudah nggak terlalu kaget ya kan. Udah beradaptasi dari semester kemarin kuliah online. Terus ya udah tahu dosennya bakal gimana gitu kalau online gitu, ciri-cirinya gimana. Ya paling kendalanya ya banyak tugas lah gitulah. Apa perlu masih butuh penyesuaian gitu, Vito? Kalau menyesuaikan sih udah beradaptasi lah. Vito nggak pernah masuk kuliah, Vito. Macam banget Vito. Terus nih dari Firman, gimana Firman? Mungkin sama kayak yang lainnya kita udah
kebetulan kita udah menjalani kuliah online juga ya kemarin di semester ganjil. Di semester genap. Makanya di semester ganjil ini nggak terlalu kaget dengan kuliah online. Mungkin kalau buat mahasiswa baru mungkin kaget, cuman buat kita mah biasa-biasa aja gitu kan ya. Cuman ya itu tadi, tugas tuh menumpuk gitu. Terus kalau aku tuh kadang ada tabrakan waktu juga. Jadi kan kebetulan di Jawa sama di sini beda 2 jam. Nah, di hari Jumat tuh kadang ada matkul yang selesai jam 12, tapi kan berarti di sini selesai jam 2. Nah, itu tuh kayak nabrak gitu sama sholat Jumat. Jadi aku lebih memilih Jumatan sih daripada kuliah, kadang kayak gitu. Selama 3 minggu ini. Masya Allah. Gitu sih Mas. Tapi ada kendala nggak antara Jayapura yang jauh gitu di waktu Indonesia Timur dengan teman-teman yang di waktu Indonesia Barat gitu? Perbedaan dari misal Purwokerto, Semarang atau sama Jayapura gitu, Firman? Nggak ada sih, kayak alhamdulillah lancar-lancar aja. Terus enaknya juga itu teman-teman di sana kadang ntar bangunin ya jam 7 gini-gini. Dia kan udah jam 9 tuh aku udah sarapan, udah minum susu, udah lain-lain sih, udah enak aja gitu kan kalau pagi. Iya, kalau aku kenapa masuk jurusan dulu tuh karena ini sih pengen di internalnya dulu di jurusan himpunan baru ke yang luar gitu ya, Mbak. Oke. Mungkin lanjut ke Sugih nih, sebagai bisa termasuk senior nih di senior. Himpunan. Iya. Mungkin alasan kenapa milih himpunan mahasiswa informatika gitu? Ya awalnya sih kan emang diajakin juga gitu kan. Yuk kita masuk BEM gitu, ada teman yang ngajakin ke sana juga gitu. Tapi setelah melihat, karena kemarin kan kita sebelum memutuskan masuk ke himpunan atau BEM kan ada waktu sekitar berapa bulan, 3 sampai 4 bulan gitu kan ya, untuk melihat perbedaan antara himpunan sama BEM. Nah, dan emang kerasanya acara BEM tuh lebih ngena ke kita gitu, karena emang terfokus ke informatika. Jadi kalau kita membuat sebuah program kerja itu yang kena impact lebih besar itu ke kita gitu. Nah, contohnya mungkin di bidang keilmuan ya, kalau kita proker keilmuan gitu lebih kena dampaknya gitu dibandingkan kita melalui BEM, karena kalau BEM kan seluruh jurusan mesti tercover kan ya. Nah, kalau himpunan itu cukup satu jurusan aja gitu kan ya. Nah, lebih ke impact-nya aja sih, lebih ke pengen ngerasain impact-nya tuh lebih dapat di himpunan daripada di BEM gitu. Kalau dari Sugih berarti lebih ke pengen kontribusi lebih dalam di informatika ya, efeknya lebih dalam gitu. Mungkin kalau dari Firman, kenapa lebih milih atau lebih ingin masuk himpunan itu? Iya, jadi saya kebetulan juga, saya ini tahun pertama di himpunan mahasiswa informatika. Sebenarnya kenapa pengen tuh soalnya sama kayak tadi sama kayak Mbak Adin, pengen punya kontribusi di informatika gitu. Dan kemudian aku dulu pertama-tama masuk tuh sering nanya-nanya ke cutting juga, bagusnya kita tuh ngapain ya Kak selain belajar gitu kan. Kita kan tahunnya kuliah ya belajar pasti ada, selain itu gitu kita ngapain ya. Mending masuk organisasi kayak gitu. Terus di situ juga aku akhirnya nanya, kalau organisasi mending gimana nih Kak, langsung di BEM pusat aja atau di mana gitu. Terus akhirnya nyaranin buat fokus di jurusan terlebih dahulu kayak gitu. Dan kalau bisa di tahun selanjutnya meningkat mungkin ke ranah fakultas, baru ke ranah universitas kayak gitu Mas. Oke, berarti udah ada step-stepnya dari Firman. Kita mau tanya lagi nih, kiranya pas kalian dengar pada saat plottingan program kerja, nah kalian pas disebut namanya terus megang proker gede seperti IC, Informatik Championship, terus ada e-sport, Informatik Sport, terus ada Sudirman Teknoporia sama Disnat. Nah, dari kalian tuh gimana respon pertama kali mendengar kalian bakal megang proker itu? Mungkin dari Firman. Ya, mungkin dari aku dulu. Jadi dulu tuh itu kan kebetulan aku juga sedivisi sama Mbak Adin di sini. Nah, dulu itu Mbak Adin gitu-gitu teman-temannya gitu seangkatannya dia suka bercanda gitu. Jadi gimana ya? Kirain kalau kita ngajuin sesuatu gitu bakal diterima. Jadi aku dulu ngajuin pertama tuh minta yang ringan,
ya bukan ringan sih, istilahnya mungkin lebih mudah gitu dari IC kan dulu. Nah tapi langsung yang lain bilang kalau nggak ditawarin 2 tuh berat-berat gitu, terus akhirnya mau nggak mau kan akhirnya dipilihin buat dijadiin core IC. Ya udah sih, mau gimana lagi sih, kita udah nerima apa adanya yang ada deh. Selagi orang-orang lain percaya ke kita, ini sih aku mah mau aja jalan-jalan aja gitu. Keren, Firman. Ya Allah. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Udah siap gantiin Mas Bagus berarti. Aku ikhlas. Padahal Ya, udah siap ngadepin ngadepin alumni dan lain-lain gitu. Pas dengar itu langsung jadi pikiran pertama saya sih. Mohon maaf banget nih Mas Dwi. Begitu saya IC itu saya nggak kepikiran kayak lombanya gimana ya, lomba apa aja nih yang mau ditambahin gini enggak, lebih ke alumni bisa ikut nggak ya, kan soalnya alumni tuh dari tahun ke tahun setahu saya jadi PR, soalnya mereka tuh susah buat dihubungin, susah buat dikontak gitu. Jadi kayak di satu sisi kayak mikir gimana ya alumni, cuman di satu sisi lagi kayak semangat, jadi gimana caranya tahunku pokoknya harus bisa lebih banyak alumni yang datang daripada tahun kemarin kayak gitu. Keren. Cakep. Panutan. Enggak sih Mas Firman. Terus lanjut nih ke Adin. Pas dengar Adin bakal megang Disnat tuh gimana tuh perasaannya tuh? Deg-degan atau ini aku mungkin nggak mampu atau gimana gitu? Ada perasaan kurang pede atau apa? Iya, kalau kurang pede pasti ya, karena aku itu tipikal yang dari awal emang takut untuk memimpin gitu, apalagi kan aku perempuan gitu, takutnya ya lebih bawa perasaan dibanding logika gitu. Tapi ya karena memang udah kesepakatan sama teman-teman, terus juga dipercaya gitu, akhirnya ya udah kenapa enggak gitu. Lagian itu kan juga kesempatan aku buat mungkin melatih lihat sisi positifnya lah, melatih sisi kepemimpinan aku atau apa gitu. Jadi ya ambil aja gitu. Walaupun awalnya deg-degan sih. Padahal Adin kita dengar-dengar juga basicnya juga udah pernah megang Disnatalis SMA gitu. Alik, keren banget sih emang Mbak Adin. Ulang tahun. Padahal pengalaman. Aduh. Padahal identiknya seorang cewek atau yang megang KP Proker itu biasanya cowok gitu. Nah sekarang cewek gitu. Nah kalau dari Adin sendiri, nah sebagai cewek bisa nggak sih megang Proker segede itu? Oke. Kalau bisa, itu sebenarnya menurut aku bukan masalah cewek atau cowok ya, tapi balik lagi ke diri mereka masing-masing gitu. Kalau dari aku pribadi ya kenapa enggak gitu, dan kenapa harus bilang nggak bisa gitu. Selama kan memang kita dibantu sama teman-teman dari mahasiswa aktif, terus juga dari teman-teman pengurus juga gitu. Berarti Firman sama Vito sama Sugi tamparan keras nih kalau misal kalian kalah sama Adin nih, seorang cewek padahal. Waduh. Ya, Berat nih. Bukan berat. Nah mungkin lanjut ke Vito mungkin. Pas dengar pertama kali bakal megang Electronic Sport di informatika itu gimana tuh? Responnya tuh? Yang pasti sih itu gimana ya bilangnya? Kaget sih kan karena baru kayak pertama kali itu perjalanan, terus tiba-tiba langsung dipilih jadi KP gitu kan. Terus kan ya mungkin karena aku lebih paham gitu kalau masalah e-sport gitu, ya udah gak apa-apa. Terus ya paling ya beban yang tak pikirin kan dulu kan kayak gini gitu, terus gimana supaya jadi lebih bagus lagi dari yang tahun kemarin gitu. Idih, keren. Padahal bisa dibilang prokernya Vito baru tahun kedua nih berjalan gitu kan. Atlet informatika sih ini jujur, walaupun badannya emang gitu, tapi atlet asli. Emang pro player. Si Firman. Pro player PUBG ya. Pro player PUBG. Firman mah kebiasaan lah. Enggak. Kalau dari Sugi pas dengar bahkan Sugi sebagai kadif tuh pas
memplotingin kalau Sugih bakal megang Sudirman Teknoporia tuh. Gimana responnya? Oke ya. Ya karena tahun kemarin ya gue juga ikut ya di Sudirman Teknoporia. Gue juga tahun kemarin itu sebagai Kadif Humas ya. Jadi sebenarnya gue ada beberapa hal ya yang pengen gue perbaiki ya dari Sudirman Teknoporia ini di tahun depan, kata gue kemarin kan ya. Kalau masih ada di tahun depan. Nah, akhirnya ya udah. Biasanya kan yang tahun kemarin tuh yang megang Sudirman Teknoporia tuh bisa dibilang yang angkatan yang baru masuk ke himpunan. Berarti harusnya terus sekarang tuh yang megang tuh 19 ya. Ya tapi gue memutuskan untuk ngambil jadi KP karena ya tadi ada yang ingin diperbaiki dulu gitu. Kasihan kalau yang anak 19 mungkin masih belum ngerti ya, belum tahu. Kalau diomongin juga kayaknya agak kurang masuk gitu. Nah, tapi tiba-tiba beneran kejadian diubah. Ya tapi karena kondisi mesti online ya, jadinya perubahannya juga perubahan terpaksa gitu. Tetap aja nggak memenuhi tujuan gue yang awal gitu, mau memperbaiki acaranya gitu. Malah kita harus berimprovisasi gitu jatuhnya ya. Iya. Jadi bisa dibilang ini juga konsepan baru karena keterpaksaan gitu. Jadi ya mungkin adaptasi gitu ya. Cukup mikir 2 kali ya. Tadinya kan mikir buat konsepan yang offline, ternyata nggak bisa, mesti online, ya udah mikir lagi gitu gimana cara bikin yang buat yang online. Tapi insya Allah bakal tetap jalan sih Sudirman Teknoporia gitu. Karena kan Sudirman Teknoporia itu bisa dibilang kompetisinya dari informatika ya, yang akademik, yang non akademiknya dari yang e-sport tadi, yang si Vito. Nah, pas kalian udah pada megang proker gede ini, terus Kemendikbud RI nih, Pak Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan kalau perkuliahan daring, perkuliahan dilakukan secara daring tuh, bahkan bisa jadi ditunda, bahkan bisa dibatalkan gitu. Nah, dari kalian jadi ada beban atau gimana gitu kan, dari proker yang tadinya offline menjadi online gitu. Nah, dari kalian tanggapannya proker yang tadinya offline jadi online bagaimana tuh? Mungkin siapa yang mau jawab dulu nih? Yang tua dulu lah. Yang tua dulu lah. Ya, tadi nyambung ya, kan tadi gue udah nyambung. Ya, udah sedikit nyambung yang online gitu ya. Iya. Siap. Nah, kan emang awalnya kita tuh juga dari bulan Juni juga kita masih nunggu gitu kan ya. Kita belum punya tanggal pasti, kita belum punya rundown karena tadi masih nunggu ini masih bisa offline apa online gitu kan ya. Akhirnya Juli itu setelah UAS, kita setelah beres UAS baru tuh kayaknya kan semester depan fix online full ya kan, nggak boleh ada kegiatan di kampus, ya udah baru dari situ kita merancang yang online. Nah sebenarnya kalau dari beban tugas tuh lebih ringan karena apa, lu nggak perlu nyiapin tempat lah, lu nggak perlu ngundang ke tempat lah gitu, lu nggak perlu nyediain konsumsi, transportasi dan sebagainya ya kan, bermodalkan room online aja gitu kan ya. Tapi di sisi lain yang menjadi tugas paling besar tuh gimana caranya membuat acaranya tuh tetap berjalan lancar, menarik gitu kan ya, meskipun online. Nah mungkin itu yang jadi titik berat ya, ketika suatu acara diadakan secara online gitu kan ya. Dan juga kita nggak punya acuan dari tahun-tahun sebelumnya. Ya kan kita, tahun kemarin begini nih, tahun sekarang harusnya gini gitu kan. Nah sekarang tuh belum ada gitu acuannya. Dan juga gue lihat dari univ lain tuh masih belum ada yang temanya web development tuh yang diadain secara online gitu. Kemarin-kemarin belum ya. Makanya sekarang ya udahlah, kita sekalian bikin terobosan baru aja gitu, gak apa-apa. Kita jalanin aja dulu. Dan juga akhirnya karena kita nggak butuh beban terlalu banyak dan juga kita punya dana yang cukup juga dari fakultas, ya udah kita tahun sekarang adain online dan juga kita adain secara gratis aja gitu, biar bisa nambah minat masyarakat. Nah, bukan masyarakat sih, mahasiswa juga gitu, bisa lebih banyak gitu kan. Karena mungkin kondisi lagi kayak gini, pendapatan lagi seret ya, gratis bisa jadi solusi untuk mereka gitu kan. Secara tidak langsung berarti sebenarnya proker online tuh juga menghemat biaya dari uang kas HMIF ya. Ya. Nah, dari Adin. Kalau dari segi itu sih ya benar, menghemat banget. Kalau dari Adin nih, sebagai KP Disnat Informatika tuh, di mana ini merupakan euforia paling utama di informatika tuh, yang tadinya offline terus menjadi online tuh. Jadi kita tidak bisa menikmati secara langsung tuh. Gimana tuh Adin? Halo Adin. Gile. Iya, sebenarnya aku setuju sih yang tadi dibilang Sugi ya, kita itu
offline online itu ada plus minusnya masing-masing gitu. Dan yang apa ya, yang keuntungan dari online ini sendiri memang menekan pengeluaran dari program kerjanya kita gitu. Cuman memang yang jadi PR ya gimana caranya di sana kan memang dari dulu orang-orang taunya apa ya buat seru-seruan, terus kayak apa ya berarti buat refreshingnya teman-teman lah mahasiswa gitu. Nah cuman karena diubah jadi online, nah PR-nya bener yang tadi Sugi bilang, gimana caranya biar tujuan itu tuh tetap dapat gitu. Kita bisa menghibur teman-teman dari mahasiswa dan juga dari bapak ibu dosen dan juga nanti kita mengundang alumni gitu. Oke. Berarti tetap harus terjaga ya euforia tentang Disnatalis Informatika. Mungkin kalau dari Informatik Championship nih dari Firman, yang tadinya kita mungkin bisa berkeringat secara langsung tapi sekarang secara online gitu. Oke. Saya ya kalau dari gini sebenarnya jujur pertama kali bulan-bulan Maret itu waktu saya lagi sama sekretaris saya mau siap-siap bikin proposal kayak gitu kan ya. Nah, sebenarnya malah proposal tuh udah jadi, cuman tiba-tiba ada pengumuman kalau ternyata si COVID ini dia ini nggak mau pergi dari Indonesia, dia tuh mau lama-lama di sini. Jadi kemungkinan besar tanggal yang udah aku ajuin itu masih dalam dampak COVID. Nah, itu jujur ini sih jujur aku bingung banget dulu. Soalnya aku bener-bener nggak kepikiran online pertamanya. Cuman soalnya kepikiran tuh olahraga yang harus ketemu secara fisik kayak futsal, basket dan lain-lain. Kemudian gini, banyak masukan sama banyak orang ngomong tuh kayak, "Man, ini deh buat acara dihilangin aja, bukan dihilangin, dimundurin sampai waktu offline. Jadi kita tetap ngelaksanain IC itu secara offline kayak gitu." Terus aku mikir juga apa kayak gitu aja ya? Soalnya kayak gini juga IC di sini tuh kan bentuknya kompetisi. Cuman sebenarnya dari inti dari IC sendiri tuh lebih ke silaturahmi sama antara mahasiswa aktif, alumni dan juga dosen kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh kita IC itu wadah buat bersilaturahmi, ketemu antar sesama lewat lomba-lomba kayak gitu. Jadi kan aku agak dulu mikirnya, aduh online gimana ya? Dan banyak saran buat ditunda aja, tapi banyak juga teman-teman yang akhirnya bilang, "Man, kalau tunda nih kita nggak tahu juga kapan ini selesainya. Dan kalaupun selesai, kalau misal kamu itu udah masa di himpunan udah habis, kayak gimana? Masa enggak kamu sebagai KP masa enggak istilahnya nggak ngejalanin acara yang udah dipercayain buat kamu gitu." Akhirnya aku dengan sedikit berdoa dan musyawarah bersama teman-teman dekat saya, akhirnya memutuskan buat ini di online-in aja. Dan kendalanya ya itu gimana caranya mikir silaturahmi itu tetap ada walaupun acaranya online kayak gitu. Oke. Berarti walaupun kayak gitu Mas, secara online harus tetap bisa menjalin tali silaturahmi nih antar dosen, alumni dan juga mahasiswa tuh.